Oke, shalom. Shalom. Oke, bersemangat. Oke, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sempat beribadah dan sempat bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita shalom dengan orang-orang di rumah yang mengikuti live streaming. Shalom. Kita lambaikan tangan bagi mereka. Oke, jadi pada pagi hari ini sebelum saya membawakan kita di dalam buletin gereja, saya akan membawa kita di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 41, Yesaya 41 ayat 9 sampai 10. Dan firman Tuhan mengatakan, Engkau telah kuambil dari ujung bumi. Kita semua dipilih Tuhan. Kupanggil dari tempat-tempat yang terjauh. Kataku, Engkaulah hambaku. Aku tidak menolak pilihanku. Amin. Oke, jangan takut sebab aku menyertaimu. Jangan cemas sebab aku Allahmu. Engkau akan kuteguhkan, kutolong, kutuntun dengan tanganku yang jaya. Jadi saudara Bapak, saudara-saudari menjadi di dalam Tuhan pada pagi hari ini kita percaya firman Tuhan ini adalah kekuatan kita yang akan memimpin kita kemanapun kita berjalan untuk menceritakan firman Tuhan, untuk menjadi umat pilihan Allah. Kita percaya Tuhan adalah kekuatan kita. Dan Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita, menolong kita, menuntun kita dengan tangannya, dengan jaya. Amin. Oke, pada pagi hari ini saya harap kita terus setia hidup di dalam norma baru, kehidupan baru kita. Dengan ini kita berjalan mengikut SOP kemanapun kita berada, ke shopping mall dan sebagainya, beribadah dan sebagainya. Dengan ini kita mempersilakan tim media dengan info, dengan SOP dan juga info-info terkini gereja kita. Shalom dan selamat datang ke BM Homeville. Selamat pagi kepada jemaat BN Mobil. Saya Rachel dan saya Petrus. Selamat bertemu kembali kita pada kebaktian minggu ini. Sebelum kita memulakan info gereja kita pada minggu ini, mari kita saksikan satu video mengenai SOP peraturan Roma baru sepanjang kebaktian jalankan. Mari kita sama-sama saksikan. Shalom, selamat pagi dan selamat datang ke BAM Hornbill
Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali setelah sekian lama kita tidak beribadah seperti biasa sepanjang tempoh PKP ini. Sebelum anda bergerak ke tempat duduk masing-masing, sila ikut panduan jalan yang ditunjukkan oleh Asher. Untuk memperingati kita semua, sila jaga kebersihan gereja kita bersama. Sila pakai penutup mulut dan hidung sebelum masuk ke gereja. Ada beberapa SOP yang perlu kita patuhi sepanjang kebaktian dijalankan sebelum, semasa dan selepas kebaktian. Sila scan QR code tersebut untuk pendaftaran bagi sesiapa yang tidak tahu atau tidak mempunyai QR code. Jemaat diminta menulis nama masing-masing di buku yang telah disediakan. Pastikan tangan anda disanitasi dengan sanitizer yang telah disediakan sebelum menuju ke tempat duduk masing-masing. Sepanjang kebaktian, amalkan penjarakan sosial dan elakkan daripada bersalaman secara sentuhan. Amalkan norma baru semasa kebaktian dalam tempoh PKPP ini. Semasa kebaktian dijalankan, kita tidak menjalankan tangguk kerana telah menyediakan sampul dan baku di hadapan pintu. Jika anda mengalami simptom batuk, demam, sesama dan suhu badan 38 ke atas, anda tidak dibenarkan menghadiri kebaktian dan berehat di rumah. Pada Minggu Harapan, pengkhotbah kita adalah Reverend Ali, iaitu bapa rohani kita, dan juga pemimpin pujian kita iaitu Puan Linsa. Pada Minggu Harapan juga kita akan mengadakan apa, Pat? Penjamuan suci, mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita. Untuk pengetahuan anda semua, jika anda ingin mengikuti kebaktian pada hari Ahad, anda seharusnya menulis nama pada grup WhatsApp gereja selewatnya pada hari Jumaat ini. Sis, apa tujuan kita menulis nama pada grup WhatsApp? Leceh lah benar sis. Memang leceh bagi kita, tetapi ini kerana adalah PKPP kita yang mengwajibkan kita untuk menghadkan orang di gereja seramai berapa tadi? Seramai 56 orang. Ini kerana peraturan SOP baru, kita memerlukan selama 56 orang saja terhad kepada kapasiti gereja tersebut. Ya, betul. Itulah kerana kita membuat tujuan ini. Okey? Bagi menyokong pelayanan BM Sarawak dan juga keahlian gereja yang berumur 12 tahun ke atas, apa yang harus kita buat, Pat? Kita harus membayar sebanyak RM10 saja kepada bendahari kita, iaitu Puan Aaron dan Encik Ami. Untuk pengetahuan semua, pembayaran boleh dilakukan sekurang-kurangnya ujung bulan Ogos, iaitu bulan 8 ini. Seterusnya bagi jemaat yang tidak dapat hadir kepada gereja pada minggu ini, jangan risau, karena anda semua boleh menyaksikan secara langsung dengan terus pergi kepada page Facebook BNB Hornbill. Dan juga kalau kita tak sempat menyaksikan secara live, kita boleh melihat di siaran ulangan di channel YouTube, iaitu kita boleh like, share dan subscribe kepada jemaat yang lain untuk kita sama-sama melihat info terkini di dalam gereja ini.
stamina saja. Oke, kalau bagi yang kurang stamina, setiap hari Ahad petang di gereja kita ada mengadakan hiking. Tahu apa itu hiking, Pet? Hiking itu kita akan mendaki gunung di tempat di mana sih? Green Old Lady, yaitu pada pukul 4 petang. Tapi pada minggu ini kita akan diketuai oleh Encik Robin. Nanti Encik Robin akan lambaikan tangan, menyatakan, hai, saya lah kapten Anda pada minggu ini. Oke? Pet, pastikan Anda ikut pada minggu ini. Oke, saya akan ikut pada minggu ini. Oke, terasa panjang kan? Tapi sebenarnya ini last info kita pada minggu ini, Pet. Yang untuk memutuskan rangkaian COVID-19 ini, kita haruslah menjagakan penjarakan sosial kita. Ini saja info gereja pada minggu ini. Kita jaga kita. Oke, itu adalah info terkini gereja kita. Jangan lupa hari ini hiking bersama. Amin. Oke, kita juga mengalukan kedatangan Pastor Billy. Selamat datang Pastor ke gereja kita Hornbill. Kami sangat bangga Tuhan memanggil Pastor datang ke sini untuk bersama ibadah di tempat ini. Selamat datang Pastor. Mari tepuk tangan buat Pastor. Oke, sebelum kita memulakan ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Kita serahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dengan ini kita mempersilakan saudara kita Deacon Kala untuk membawa kita di dalam doa pembukaan. Shalom. Shalom. Tidak cergas ini pagi. Shalom. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, baik yang di ibadah raya atau di rumah, sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, pagi ini Bapa kami mengucap syukur kehadirat Engkau atas kebaikan Engkau Bapa. Kami melanjutkan ibadah kami pada pagi ini untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau. Inilah tujuan kami datang pada pagi ini Bapa, membawa isi hati kami Bapa. Begitu juga Tuhan, kami cukup bersyukur karena Engkau memberi kami makanan rohani kami pada pagi ini Bapa, supaya firman yang disampaikan hamba-Mu menjadi benih yang hidup di dalam kehidupan kami. Supaya Tuhan, benih itu akan subur di dalam kehidupan kerohanian kami Bapa. Bimbingilah ibadah raya kami daripada permulaan, pertengahan dan sampai akhirnya Bapa. Begitu juga Tuhan, anak-anak kami yang membawa pujian dan penyembahan, bermain musik, malahan Bapa, hamba-Mu yang membawa isi hati-Mu, menyampaikan firman-Mu kepada kami, supaya Tuhan kami menerimanya, firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, karena Engkau memperingatkan kami atas segala keperluan kami. Begitu juga Tuhan, saudara kami yang tidak sempat hadir, malahan Tuhan, mereka yang mendengar live streaming kami ini daripada rumah Bapa, Engkau mengurapi mereka, Engkau melindungi mereka juga Bapa. Karena isi hati kami Bapa, kami serahkan kepada Engkau pada pagi ini Bapa. Begitu juga Tuhan, yang beban berat Engkau ringankan, yang mengalami sakit penyakit Engkau sembuhkan. Itulah doa kami Bapa, setiap jemaat BEM Hornbill, malahan seluruh jemaat Allah di seluruh dunia ini, malahan di Sarawak ini Tuhan, kami doakan supaya Tuhan Engkau melindungi tiap anak-anak-Mu yang ada di seluruh negeri Sarawak, Malaysia dan dunia ini Bapa.
Setiap anak yang taat kepada Engkau Tuhan, Engkau lindungi daripada penyakit COVID-19 ini Bapa. Kami percaya Tuhan, tiap anak-Mu yang takut akan Engkau, Engkau berada di dalam hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa ibadah kami serahkan kepada Engkau. Melalui anak tunggal-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua katakan, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Kurang semangat. Sekali lagi shalom anak-anak Tuhan. Halo, oke. Kalau saya cakapkan apa kabar anak-anak Tuhan, saya minta semua macam biasa kita ada trademark bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes dengan penuh semangat. Boleh? Boleh, oke. Apa kabar anak-anak Tuhan? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Mari kita bangkitkan pujian kita. Haleluya. Mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. dari hatiku semua. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita Roh-Mu hadir di sini. Karya-Mu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu terang. Katakan kau taruh lagu baru. Baru lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku semua. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita Roh-Mu hadir di sini. Mari menari. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita Roh-Mu hadir di sini. Sekali lagi. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita Roh-Mu hadir di sini. Oke, mari kita katakan lagu bersama.
menari lagi, kita naikkan pujian syukur kita yang kedua. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ayo semua menari. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Oke, haleluya. Oke, seperti biasa sebelum kali ini kita tidak ada mengadakan offering secara pas, tapi kita akan sediakan envelope seperti yang tertera pada iklan kita tadi. Oke, bagi yang di rumah, Anda boleh mengadakan offering Anda, oke, sediakan envelope dan boleh pas pada bendahari gereja, atau Anda boleh pay-in secara tertera yang berada di screen sekarang. Oke, kita akan naikkan pujian kita, yaitu Aku Diberkati, supaya kita semua diberkati Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan semua, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena awasanku untuk menyediakan. Aku
sukacita? Ada sukacita? Yang di rumah, hai, ada sukacita? Oke, mari kita siapkan diri kita, siapkan hati kita. Kita berikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah kita jadi sama seperti Bapa kita. Kita nyatakan bahwa Bapa kita setia, Bapa kita yang luar biasa. Kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita meninggikan dan memuliakan namanya. Dengan tidak pernah jemu-jemu kita memanggil nama Tuhan Yesus. Karena Dia berkorban demi kita. Dia berkorban untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang sesat di dunia ini. Haleluya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Katakan kerinduanku, kerinduanku, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hati kami Bapa,
kepada sabda firman yang akan disampaikan hamba kita. Kita bawakan lagu ini, yaitu Roh Kudus, sahabat baik kita. Kita memberi ruang supaya Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kita, mengurapi kita dengan minyak urapan yang baru, menguduskan hati kita. Dialah sahabat baik kita yang kita tidak dapat cari di dunia ini. Karena setiap di mana-mana kita berada, di saat kita jatuh, di saat kita tersungkur, Dialah yang bersama dengan kita. Dialah yang memimpin kita, membawa kita jalan kita ke Tuhan. Haleluya. Mata air hatiku, Roh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera, panjang sabar. Panjang sabar dalam malammu, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku terus. Pimpin aku, my best friend. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, katakan sekali lagi, Roh Kudus, Roh Kudus, mata air hatiku, Roh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera, panjang sabar, dalam malammu, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku pimpin aku, katakan my best friend, Holy Spirit. You are my best friend. Bapa, kami telah pun mengangkat pujian dan penyembahan kami kepadamu. Kiranya ia berbau harum di hadapan-Mu, menjadi korban yang menyenangkan hati-Mu. Dan
Dan sebentar saja lagi kami akan mendengar daripada sabda firman-Mu. Roh Kudus berkaryalah. Hamba-Mu mohon hikmat yang daripada Engkau sendiri, supaya hamba dapat menyampaikan apa yang Engkau hendaki bagi jemaat-Mu yang berada di gereja ini, begitu juga yang sedang menonton di rumah. Hikmat yang sama hamba mohon diberikan buat jemaat-Mu yang mendengar, supaya apa yang disampaikan pagi ini akan diaplikasikan di dalam kehidupan mereka. Tidak seorang pun yang akan pulang dari tempat ini ataupun yang menonton di rumah akan berada dalam keadaan sia-sia, tetapi semuanya diperingatkan, diperkukuhkan, diperbaharui pada hari ini. Yang kering akan disegarkan, yang sesat akan dibawa kembali, karena penebusan dan penyelamatan terjadi di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, penebus dan juru selamat orang yang percaya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Nah, saya sangat gembira dan bersukacita karena telah diberi kesempatan untuk melayani jemaat BEM Hornbill, baik yang ada di gereja begitu juga yang ada di rumah. Tetapi sebelum saya melanjutkan dengan sesi khotbah kita pagi ini, kata orang tak kenal maka tak senta, betul? Alright, biar saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Billy Quick, oke. Saya berbangsa Iban Sampur Kelabit. Ya, saya anak kepada Reverend Peter Quick. Kalau kamu kenal bapak saya, itu dia. Dan saya sekarang ini hampir menyelesaikan program master saya dan menunggu untuk penempatan di tahun yang akan datang. So, doakan kehendak Tuhan bagi diri saya dan semoga di masa depan kita masih dapat bersekutu seperti ini. Okay? Man? Alright. Reverend Ali Langit menghubungi saya dan dia memberi satu petikan dan satu tema untuk saya bicarakan pagi ini, dan tema itu adalah terus bergairah mencari jiwa baru untuk Kristus. Saya ulang lagi, tema pada pagi ini adalah terus bergairah mencari jiwa baru untuk Kristus, dan tema itu diambil daripada Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dan 20. Saya ulang lagi, daripada Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20. Oke, sebelum saya melanjutkan khotbah kita pada pagi ini, saya ingin slide seterusnya. Saya ingin bercerita sedikit tentang 3 orang pribadi. 3 orang pribadi yang tidak asing lagi bagi orang-orang SIB atau bagi denominasi kita SIB. Mereka adalah Frank Davidson, Kerry Tolley dan Hudson Southwell. Hudson Southwell dia dari denominasi Baptis, Kerry Tolley dari denominasi Brethren, dan Frank Davidson daripada denominasi Anglican. Mereka adalah bekas pelajar sekolah teologi di Australia. Ketiga-tiga mereka ini berasal dari Australia dan England. Selepas mereka habis sekolah teologi, mereka ingin melayani. Semangat mereka berkobar-kobar. Mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kemana harus kami pergi? Lalu perhatian mereka diarahkan ke Kepulauan Borneo di sini. Jadi ketiga orang ini dengan bantuan seorang saudagar daripada Australia datang ke Kepulauan Borneo. Dan apabila mereka tiba di sini, mereka bertemu dengan raja pada waktu itu.
Oke, apa yang saya sebutkan ini ada tertulis di dalam buku pensyarah saya, Reverend Dr. Tan Jin Huat. Dia ada mencatatkan hal itu. Mereka datang ke Kepulauan Borneo, mereka bertemu dengan raja pada waktu itu. Dan raja pada waktu itu adalah Vainer Brook. Mereka mengatakan mereka mau menginjil di division yang kelima dan keenam, yaitu di sekitar daerah Limbang dan Lawas. Vainer Brook pada waktu itu seperti tercuit hatinya. Dia mengatakan, betulkah kamu bertiga sanggup ke area sebelah sana? Sebab orang-orang di sebelah sana sudah tidak boleh dibentuk. Itu kata Raja Vainer Brook kepada ketiga orang misioneri ini. Tetapi mereka nekat datang. Mereka nekat datang, mereka mengabarkan Injil di sekitar Limbang dan Lawas. Dan dari situ terbentuknya denominasi kita, yaitu SIB. Karena semangat 3 orang anak muda itu, kita semua ada pada hari ini. Kita adalah benih-benih atau hasil daripada pelayanan mereka pada tahun 1928 dulu. Nah, maka itu hari ini kita akan membicarakan semangat yang sama, yaitu punya semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Begitu juga kepada orang yang sudah percaya. Banyak orang punya mindset begini, Injilnya untuk sidak ti bedaung lala Tuhan. Agona kuandanuk na pernah ninger firman Tuhan. Atau dalam bahasa Indonesianya, Injil itu untuk orang yang belum mendengar firman Tuhan. Salah. Injil itu masih untuk kita semua hari ini. Ada amin? Maka itu hari ini saya ingin mengambil ya sebuah ayat atau petikan daripada Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 hingga 20. Sila tukar slide. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan itu bagi kita, bagi yang ada Alkitab, naskah Alkitab buku di sini, sila rujuk Matius pasal yang ke-28 ayat 19 hingga 20. Bagi yang di rumah yang sedang menonton sekarang ini, kalau Anda punya handphone dan Anda ada apps Alkitab di dalam handphone Anda, sila rujuk Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dan 20. Dan saya akan membacakan ayat firman Tuhan itu bagi kita dalam terjemahan baru, oke? Ayat yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sentiasa sampai ke akhir zaman. Oke, itu ayat pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi ini. Sedikit latar belakang, slide seterusnya. Sebelum kita lanjutkan khotbah, sedikit latar belakang. Kita harus belajar daripada Alkitab. Bila kalimat ini disebutkan, oke? Setelah Yesus disalibkan dan menghembus nafasnya yang terakhir, dia kemudiannya dimakamkan oleh Yusuf, yang mana merupakan seorang hartawan dari Arimatia di tanah miliknya. Yesus tidak dikuburkan, dimakamkan di sebarang tempat. Yesus dimakamkan di satu tempat yang khusus diberikan oleh Yusuf kepadanya. Nah, oleh karena Yesus pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, maka Pilatus meletakkan beberapa orang pengawal untuk menjaga makam Yesus itu. Namun apabila fajar menyingsing pada hari Minggu, maka itu kita sebut kebangkitan agung, kebangkitan hari Ahad, merujuk kepada peristiwa ini, ya. Nah, dia telah bangkit, Maria Magdalena dan Maria seorang lagi bertembung dengan Yesus pada hari Minggu itu, kubur itu kosong. Lalu mereka sujud menyembah dia. Yesus memerintahkan mereka untuk membawa murid-muridnya ke Galilea, ke sebuah bukit zaitun yang telah ditentukannya. Disitulah amanat agung yang kita baca tadi.
telah diberikan kepada murid-murid Yesus. Slide seterusnya. Nah, persoalan daripada teks pembacaan kita tadi, kepada siapakah amanat agung ini diberikan? Yang pertama sekali jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama sekali, amanat agung originally given to the first disciples of Jesus. Murid-murid Yesus yang pertama, yang 11 orang itu. Pastor, 12 lah. Tidak, satu orang itu pergi gantung diri karena dia telah menjual Yesus, betul? Jadi 11 orang murid Yesus ini pergi ke Galilea, bertemu dengan Yesus di Bukit Zaitun. Kalau kamu ke Tanah Suci hari ini, salah satu tempat yang akan kamu lawati adalah Bukit Zaitun, di mana Yesus dikatakan terangkat ke surga. Nah, di Bukit Zaitun inilah amanat agung ini diberikan kepada murid-murid Yesus. Pergilah, kata Yesus, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Itu kata-kata terakhir Yesus kepada mereka sebelum dia hilang di tengah-tengah awan. Yang kedua, kepada siapakah amanat agung itu diberikan? Ianya juga diberikan kepada orang-orang yang telah menerima Roh Kudus. Siapa di sini sudah menerima Roh Kudus? Lambaikan tangan. Harus dengan yakin. Kalau tidak yakin, nanti saya suruh Reverend Ali konseling kamu. Harus dengan yakin, orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Saya ada Roh Kudus yang memimpin hidup saya. Karena itu yang Yesus janjikan. Ketika aku terangkat, aku akan apa? Kata Yesus, memberikan kamu penolong. Itu kata Yesus. Maka itu orang Kristen hari ini, dia harus ada Roh Kudus di dalam dirinya. Dan apabila orang Kristen ada Roh Kudus di dalam dirinya, apakah roh-roh lain yang ada di dunia ini boleh ada dalam diri seseorang itu? Tidak. Karena Roh Kudus adalah apa? Tuhan. Tiada roh lain yang boleh ada di dalam diri seseorang itu kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita. Karena dia akan bekerja di dalam kita. Dia akan membentuk 9 karakter buah roh itu di dalam diri kita. Buah roh ada 1, betul? Jangan bilang ada buah-buah roh. Salah itu. Buah roh ada 1. Karakternya ada 9. Hello, ada 9. Oke, saya mau tes dulu. Yang pertama apa? Siapa betul saya belanja mikolog bawa nanti? Ada kedai mikolog ke bawah sini. Oke, yang pertama apa? Kasih. Yang kedua? Sukacita. Yang ketiga kamu balik buat homework nanti, oke? Alright. Kepada siapa amanat agung diberikan juga? Selain kepada murid-murid Yesus yang pertama atau orang-orang yang telah menerima Roh Kudus, ianya juga diberikan kepada gereja-gereja lokal seperti ini. Amanat agung itu diberikan untuk gereja-gereja lokal seperti ini. Kenapa kamu letak 2 ayat di atas ini? Tadi saya berdiri sana, saya tengok di BIM ada 2. Apakah tujuan ayat ini? 2 ini, di BIM kamu nih. Tiap-tiap minggu kamu nampak. 2 nih. Inilah tindakan kamu meresponi kepada apa? Amanat agung. That's why you all put it there. To remind you of the Great Commission. Gereja yang menyahut amanat agung. Kamu tahu apa yang saya buat di mimbar, di pulpit pagi ini? Bukan sekadar berkhotbah. Saya ini sedang menginjil. Kalau bukan kepada kamu di sini, kepada orang yang di rumah itu yang belum percaya. Karena online ini dilihat oleh semua orang, ada betul? Gereja menjadi saluran ataupun bejana platform untuk menyahut amanat agung. Dan saya sangat sokong pelayanan penginjilan online. Karena penginjilan dan pelayanan online, saya baru saja buat research paper tentang itu. Karena pelayanan penginjilan online ini mampu sampai ke tempat yang penginjil tidak dapat pijak hari ini.
Selagi ada apa? Selagi ada internet. Inilah bentuk penginjilan di masa depan. Bukan untuk generasi X, tetapi untuk generasi Y dan Z. So inilah satu keedah kita menyahut amanat agung, pelayanan dan penginjilan online. Dan seterusnya, kepada siapakah amanat agung diberikan? Yang keempat, individu yang telah mendengar Injil dan percaya bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya, bagi kamu yang tidak tahu, ada kisah silam yang sangat ekstrim. Dalam banyak anak reverend saya rasa di seluruh Malaysia, sayalah yang paling bermasalah. Bagi yang tidak tahulah, okay? Saya bertobat 7 tahun lalu. Saya ini dikehendaki, dipantau, malah diancam beberapa kali. Saya adalah seorang yang bermasalah satu ketika dulu. Tetapi puji Tuhan, pertemuan saya dengan Yesus secara pribadi dan kemudian saya mula mengenal dan mendalami Injil, saya dibebaskan. Kemuliaan bagi Tuhan. Saya dipanggil menjadi hambanya. Dan saya dedicated my life untuk melayani Tuhan, menyampai Injil, membentuk dan mentransformasi. Setiap hari Rabu saya akan berjumpa dengan 2 pribadi di hadapan sini dan mereka sangat mengenali saya. Ini Brother Dylan dan Brother Eldridge. Dan banyak lagi yang saya bimbing di luar sana. Poin yang keempat, apabila Anda telah mendengar Injil, apabila Anda tahu apa yang Injil mampu lakukan, apabila Anda tahu transformasi dan perubahan itu ada di dalam Yesus Kristus saja, Anda akan bersemangat dan bergairah untuk memberitakannya kepada orang yang belum mendengar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang apa yang Injil mampu lakukan, dan paling penting tentang peranan dan tujuan Yesus datang ke dunia. Slide seterusnya. Nah, apa yang harus dilakukan menurut konteks firman Tuhan yang kita telah baca tadi? Maafkan saya sebentar ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, jadikanlah seluruh bangsa murid Yesus, supaya yang percaya dan yang telah ditentukannya akan diselamatkan. Setelah itu baru Yesus akan datang kedua kalinya, yang kedua kalinya. Banyak kita dengar orang di luar sana kata, pastor, sekarang kita sudah di akhir zaman, ada nampak tanda ini, ada nampak suara ini di langit, di seluruh dunia ada bunyi bom, bom, bom. Laut bertukar merah, apa semua kejadian pelik-pelik, jaga Tuhan Yesus mau datang sudah. Betul, ada ayat yang bilang begitu di dalam firman Tuhan. Tetapi kalau kamu buka Matius 24 ayat 14 sekarang. Selagi sebelum semua bangsa mendengar Injil, Yesus tidak akan datang. Matius 24, sama-sama buka. Ayat 14. Betul Dylan? Yesus hanya akan datang setelah semua bangsa mendengar Injil. Yang kedua, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bertujuan untuk memperingatkan kita akan Tritunggal. Banyak orang bertanya, kenapa harus pastor baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Inilah jawabannya. Okay? Karena ia menceritakan tentang Tritunggal. Allah yang telah menentukan. Kemudian anak yang telah berkorban. Dan akhir sekali Roh Kudus yang akan memimpin, mengurapi, dan menghiburkan kita. Dan yang ketiga, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan. Mengapa itu penting? Kenapa Yesus
memerintahkan ataupun menghendaki para muridnya pada waktu itu untuk mengajar orang yang telah percaya akan Injil, orang yang telah dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mengapa Yesus menitik beratkan soal pengajaran? Karena ataupun supaya ianya menjadi pegangan dan panduan hidup. Apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, apa yang Alkitab ajarkan bertujuan jemaat Tuhan mengajar kita, memperingatkan kita, menegur kita. Ayat mana itu pastor? 2 Timotius 3 ayat 16, lihat. Segala yang diilhamkan bertujuan untuk apa? Mengajar kita, menegur kita, memperkuatkan kita. Maka itu seseorang yang mengatakan dia adalah pengikut Yesus, dia adalah murid Yesus, tetapi tidak mencintai firman Tuhan, something is not right. So, slide seterusnya. Nah, apakah maksud dan ketahuilah aku menyertai kamu sentiasa sampai ke akhir zaman. Ada teori mengatakan bahwa amanat agung itu hanya diberikan kepada murid-murid Yesus yang pertama. Dan hal itu disangkal oleh setengah ahli sarjana. Mereka yang belajar tentang Alkitab ke paras yang sangat dalam. Mereka berkata tidak. Amanat agung itu tidak diberikan kepada murid-murid Yesus yang pertama sahaja. Amanat agung itu diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus, yang mengaku diri mereka adalah pengikut Yesus. Karena ayat ini, aku akan menyertai kamu sampai ke akhir zaman. Kamu itu bermaksud mereka yang dulu dan kita pada hari ini dan generasi seterusnya sampai Tuhan Yesus datang. Nah, kehadirannya maksudnya adalah kehadiran Rohnya yang akan memimpin dalam menjalankan amanat agung itu. Ramai orang takut. Pergilah memberitakan Injil. Takut saya, tidak confident saya, tidak yakin saya. Macam mana kalau saya sesat, macam mana kalau saya begini. Alasan itu kedengaran selalunya daripada orang yang bersandar kepada kekuatan dagingnya, kepada pengetahuan dirinya sendiri. Tetapi orang yang melakukan amanat agung di bawah pimpinan Roh Kudus tidak akan pernah takut. Betul? Yang kedua, pertolongan darinya tidak akan berkesudahan. Itu maksud ayat ini. Aku akan menyertai kamu sampai ke akhir zaman, kata Yesus. Maka itu apabila kita memerlukan sesuatu, ketika melakukan penginjilan, melakukan amanat agung ini, percayalah bahwa pertolongan dari Tuhan selalu ada. Amin. Seterusnya, ianya juga bermaksud bahwa kasihnya akan terus tercurah, bukan saja untuk kita yang melakukan amanat agung itu, tetapi untuk orang yang mendengar Injil itu. Bukankah itu sangat menyamankan? Kamu menginjil, kemudian kasih Yesus itu turut dirasakan oleh orang yang kamu injili, sehingga dia tergerak dan menerima Tuhan Yesus. Itu janji Yesus kepada kita. Go, my love is for you and for them too. Itu makanya mengapa saya sendiri sampai hari ini, kalau ada peluang, saya akan berkongsi Injil. Karena saya mau lihat orang lain turut merasakan kasih Tuhan. Saya sangat mementingkan diri sendiri kalau saya saja yang merasa kasih Tuhan, betul? Siapa ibu bapak di sini? Angkat tangan. For sure kalau kamu ada anak yang nakal, kamu mau turut dia rasakan kasih Tuhan, betul? Kalau kamu sebagai adik-beradik di sini ada adik-beradik yang nakal atau bermasalah, kamu pun mau dia diselamatkan dan turut merasakan kasih Tuhan, betul?
Tetapi siapa yang boleh menyampaikan hal itu kepada mereka? Kita sendiri. Kita sendiri. Kamu tahu apa kata mami saya kalau kamu jumpa mami saya? Coba tanya dia. Anti, kami dengar Billy memang bermasalah dulu sampai kena cari berbagai pihak. Macam mana kamu boleh bertahan menghadapi dia? Sedangkan orang lain give up kepada dia. Jawaban mami saya mungkin akan mengubah pikiran ramai Anda pada pagi ini. Termasuk yang menonton di rumah. Mami saya menjawab, orang, kalau waktu Billy dalam masalah, saya meninggalkan dia, saya tiada beza dengan orang di luar sana. Tetapi ketika Billy di dalam masalah, inilah waktunya saya menunjukkan kasih saya sebagai seorang ibu. Baru dia akan mengerti apa kasih itu sebenarnya. Dan sudah pasti, kasih yang saya curahkan kepada Billy itu adalah kasih yang saya rasakan daripada Tuhan sendiri. Itu yang menjadi kekuatan dia. Kamu tahu saya hampir tumbuk ibu saya dulu. Sehingga saya lencungkan tangan kena pintu. Begitu parah saya satu waktu dulu. Dia hanya mengalirkan sampai dia mengatakan ini, even if you hurt me Billy, dia kata, walaupun engkau mencederakan aku Billy, aku tetap ibumu, aku tetap akan mengasihi engkau. Puji Tuhan, selepas saya bertobat, saya tidak berani jauh dari ibu saya. Kenapa? Karena kasih itu telah mengubah diri saya. Amen. Pada masa yang sama kita lihat kasih Yesus, kasih yang semula itu. Apabila orang merasakannya, ia akan mengubah mereka. Dan seterusnya, apakah maksud dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus mengatakan atau menjanjikan kepada murid-muridnya dan kita pada hari ini bahwa dia tidak akan meninggalkan kita. Kita selalu mengatakan Immanuel, betul? Apa maksud itu? Allah beserta kita. Whenever we say Immanuel, itu bermaksud kita mendeklarasikan bahwa Allah itu, Tuhan itu ada beserta dengan kita. Maka itu ketika kita melakukan penginjilan, ketika kita memenangkan jiwa-jiwa baru untuk Kristus, jangan lupa bahwa Dia ada berserta dengan kita. Maka itu jangan takut. Pergilah, beritakanlah Injil kerajaannya. Beritakan kabar baik itu untuk orang yang belum mendengar Injil, untuk mereka yang telah kering rohaninya, apatah lagi untuk mereka yang pernah datang ke gereja lepas itu hilang. Saya rasa setiap kita ada kenal orang yang begini, betul? Peringatkan mereka. Slide seterusnya. Nah, balik kepada tema kita. Bagaimanakah seseorang itu boleh terus bergairah mencari jiwa baru untuk Kristus? Yang pertama sekali, dirinya sendiri harus terlebih dahulu memahami kebenaran Injil. Bagaimana mungkin seseorang itu boleh memenangkan jiwa-jiwa baru untuk Kristus, atau bagaimana seseorang itu boleh memberitakan Injil kalau dia sendiri tidak mengerti apa tujuan Injil itu? Maka itu seorang pengikut Yesus, seorang murid Yesus, seorang yang percaya kepada Yesus, hal yang pertama yang harus dia lakukan ketika membaca Alkitab adalah untuk mengetahui apakah maksud Injil. Kalau saya disuruh untuk simpulkan satu Alkitab itu dalam satu perkataan saja, saya mampu sebut satu ayat atau satu nama, Yesus Kristus. Seluruh Alkitab itu daripada Kejadian sampai Wahyu menunjuk kepada Yesus Kristus. Orang di Perjanjian Lama menanti kedatangan Sang Mesias yang dijanjikan, betul? Kita semua yang hidup di Perjanjian Baru termasuk hari ini menanti kedatangan Yesus kali yang keberapa? Orang di Perjanjian, saya buat kamu mengerti ya. Orang di Perjanjian Lama menanti kedatangan Yesus kali yang pertama.
Orang di perjanjian baru termasuk kita hari ini menanti kedatangan siapa? Yesus yang kali keberapa? Seluruh Alkitab bercakap tentang siapa? Yesus Kristus. Menarik bukan? Tebal-tebal itu Alkitab bercakap tentang satu pribadi saja. Yesus Kristus. Maka itu sangat penting untuk kita mendalami firman Tuhan dan mengerti apa yang Alkitab itu ingin katakan. Yang kedua, oke, bagaimana seseorang itu boleh terus bergairah mencari jiwa baru untuk Kristus? Dia harus mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Bukti yang paling nyata adalah Rasul Paulus sendiri. Di dalam perjalanannya ke Damaskus, dalam dia menganiaya orang Kristen, membunuh orang Kristen, membunuh pengikut Kristus. Lalu Yesus menampakkan diri kepadanya. Satu pertemuan one by one. Sehingga dia jatuh. Dan lewat dari pertemuan itu, Rasul Paulus berubah. Daripada membunuh, menyiksa, mendera orang Kristen, akhirnya dia menjadi orang yang sangat berpengaruh di perjanjian baru selepas Yesus. Membentuk gereja, memenangkan jiwa. Terhasil daripada pertemuan pribadinya dengan Tuhan. Dan yang ketiga, hidupnya, oke? Bagaimanakah seseorang itu boleh terus bergairah mencari jiwa baru untuk Kristus? Hidupnya dipulihkan, dirinya ditransformasikan, dan akal budinya diperbaharui. Orang yang ada ciri nomor 3 ini, mau melihat orang lain turut merasakan hal yang sama. Apabila kita sudah merasakan kedamaian, apabila kita sudah merasakan ketenangan, apabila kita sudah memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan, pasti kita mau orang yang ada di sekitar kita turut merasakan hal yang sama. Saya selalu dipanggil untuk memberi bengkel-bengkel motivasi, termasuk mendorong anak muda di banyak tempat. Dan pada masa yang sama dipanggil untuk memberi ceramah kepada para ibu bapa. Saya punya satu conclusion, kesimpulan. Apabila kamu ajar suami kamu takut akan Tuhan, kamu tidak akan takut dia selingkuh. Apabila kamu ajar istri kamu takut akan Tuhan, dia tidak akan berani membawang lebih-lebih. Apabila kamu ajar anak kamu takut akan Tuhan, kamu akan jadi ibu bapa yang tenang, karena kamu tahu anak kamu tidak akan melakukan hal yang bodoh-bodoh karena dia lebih takut Tuhan. Tetapi masalah hari ini adalah orang tidak mengajar anak mereka takut sama Tuhan sebab mereka sendiri tidak takut sama Tuhan. Betul? Tetapi apabila kita sudah mulai takut sama Tuhan, hidup kita diperbarui, diperubah, ditransformasi. Dan akhirnya kita menjadi matang. Kita tahu apa hal yang tidak menyenangkan Tuhan, lalu kita menjauhkan. Bayangkan itu terjadi pada suami, anak, istri kamu. Karena kesadaran mereka takut akan Tuhan akan membuat mereka menjauhkan berbagai perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Faedahnya untuk siapa? Kita juga. Maka itu, bagaimana kita terus boleh bergairah mencari jiwa-jiwa baru bagi Kristus adalah apabila kita mahu melihat orang lain turut berubah. Dan akhirnya, sekejap ya, sebab di screen ini dia tidak nampak. Dan akhirnya yang bagaimana seseorang itu boleh terus bergairah di dalam mencari jiwa baru untuk Kristus adalah untuk menjadikan Yesus sendiri sebagai role model. Apabila kita membaca Alkitab, baca pelayanan Yesus. Dia bukan saja pergi ke rumah-rumah ibadah. Dia turut duduk dengan pemungut cukai. Dia berjumpa dengan orang kebanyakan. Sehingga dia terpaksa memberi makan 5.000 orang. Apa yang coba saya simpulkan? Yesus tidak duduk dalam satu tempat. Yesus keluar dari 4 dinding putih ini. Dalam bahasa Inggris, Jesus left the 4 great walls of the church.
Yesus sendiri mempraktekkan dan menunjukkan kepada kita bagaimana untuk menginjil. Dan dia juga menunjukkan bagaimana dia memuridkan murid-muridnya. Slide seterusnya. Nah, seterusnya kita akan lihat langkah praktikal. Bagaimana merancangkan lagi pencarian jiwa-jiwa baru bagi Kristus. Yang pertama, kita boleh melakukan penginjilan secara bersemuka seperti ini. Inilah penginjilan secara bersemuka, ataupun di meja kedai kopi sambil kita kolok mie, sambil kita makan kue tiaw, minum kopi. Ada masa gunakan pertemuan itu untuk memberitakan Injil. Kamu tahukah siapa Tuhan Yesus? Tidak. Tim Marvel kayak itu. Tidak, dia bukan tim Marvel. Iron Man, Spider-Man, apa man itu semua kalah kena dia. Sebab mereka mati, dia hidup. Ada amin. Semua Avengers itu mati akhirnya. Kalau penulis dia kasih nokta. Tapi Yesus Kristus kita, Tuhan kita, dia hidup selama-lamanya. Nah, penginjilan juga dapat dilakukan secara berkumpulan atau melalui persekutuan seperti ini. 5-6 orang bawa makanan, pergi cari orang yang kelaparan sambil beri makanan. Bicarakan Injil, bicarakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan untuk orang kaya saja, Tuhan Yesus juga untuk orang yang dalam kesusahan. Ada amin? Yang ketiga, penginjilan secara online, media massa. Tahukah bahwa media massa atau penginjilan secara online hari ini telah memenangkan berbilion-bilion jiwa untuk kerajaan Allah. Kalau kamu mau research paper saya boleh share. Di dalam situ saya buktikan gereja-gereja yang telah menggunakan penginjilan dan pelayanan online ini. Dan hasil tuaian mereka sangat banyak. Dan terakhir sekali, penginjilan terbuka atau penginjilan dalam bentuk sosial. Maksudnya ketika kita pergi main bola sepak, ketika kita pergi main badminton, ketika para ibu-ibu pergi apa nama itu, ambil sayur itu bah, ngumbut kah? Kalau bapak-bapak pergi ngumbut, sambil kamu ngumbut kelapa tuh, nemu deh siapa Tuhan Yesusnya, yuk. Jangan cerita benda lain kalau ada peluang. Cerita pasal Tuhan Yesus supaya jiwa-jiwa baru dimenangkan untuk kerajaannya. Kalau saya mau tanya, siapa yang di sini? Jangan angkat tangan lah, jangan angkat tangan. Ini ilustrasi ya. Siapa yang di sini sudah 15 tahun menjadi orang Kristen? Apakah kamu telah memenangkan setidaknya 1 jiwa untuk Tuhan? Jangan angkat tangan, jawab dalam hati. 15 years you have become a Christian. Kamu bangga kamu sudah matang. Kamu bangga kamu depan daripada orang lain. Good. Tapi persoalan terdalam saya, yang Tuhan dan kamu saja tahu. Adakah 1 jiwa telah kamu menangkan untuk kerajaan Allah? Nah, ini jawab dalam hati ya. Kalau belum, firman Tuhan ini untuk kamu pada pagi ini. Slide seterusnya. Nah, kenapa saya tunjuk gambar-gambar ini? Siapakah mereka ini? Ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jangan pikir murid-murid Tuhan Yesus pelajar E+. Saya akan buktikan kamu salah. Murid-murid Tuhan Yesus paling banyak masalah sekali. Yang pertama sekali, contohnya, gambar yang paling ujung itu. Tuhan Yesus sedang tidur di dalam perahu itu. Mereka sudah melihat mukjizat yang Yesus lakukan. Mereka sudah mendengar kebenaran kata-katanya. Tetapi ketika mereka masuk ke dalam perahu, dan ribut badai melanda, mereka goyang. Mereka jadi macam orang yang tidak beriman. Sedangkan Tuhan Yesus baring di sebelah mereka saja. Sehingga mereka terpaksa membangunkan Yesus.
dan Yesus meneduhkan angin badai itu. Yesus ada sebelah dia kok. Iman pun masih goyang. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bila mereka tidak melihat dia, betul? Ada firman Tuhan yang mengatakan begitu kan? Siapa orang yang tidak melihat Tuhan Yesus tetapi percaya kepadanya? Lambai tangan Anda. Siapa yang tidak lambai jumpa saya nanti. Right, berbahagialah kita yang tidak melihat Tuhan Yesus tetapi steady. Ini kan murid Yesus, dia sebelah aja baring pun masih goyang. Nah, lihat lagi. Siapa yang tenggelam itu? Petrus, betul? Waktu dia melihat Yesus, mula-mula dia pikir hantu. Tapi bila dia melihat Yesus, kalau itu betul engkau Tuhan, dia cakap. Kalau itu betul engkau Tuhan, izinkanlah aku untuk berjalan di atas air. Satu kali dia keluar daripada perahu itu, dia pijak atas air, tapi mata dia tertumpu kepada Yesus, dia terapung. Tetapi saat dia mendengar itu badai dan merasakan tiupan angin, perhatiannya mula teralih. Lalu dia tenggah. Mesejnya apa? If your focus is on Jesus, you tak akan distracted, betul? Tetapi by the time your focus is away from Jesus, you will drown. Saat kamu melihat Yesus, kamu tidak akan tenggelam. Tapi saat kamu mengalihkan pandangan kamu daripada Yesus, sama seperti Petrus, kamu akan tenggelam. Dan melihat masalah dalam kehidupan kita jauh lebih besar daripada siapa? Yesus. Mentaliti orang Kristen, Yesus lebih besar dari masalah-masalah kita. Amin. Bukan masalah-masalah kita lebih besar daripada Yesus sampai membawa kita mencari jawaban dalam hal lain. Ini yang selalu menyesatkan orang Kristen, yang menjatuhkan orang Kristen. Bila mereka tidak temukan jawaban dalam Yesus, mereka mencari solusi-solusi lain. Nah, yang ketiga, tengok. Siapa yang menidakkan Yesus? Peter, kata orang putih. You will deny me 3 times. Sebelum itu ayam berkokok. Tengok, perhatikan sifat murid Yesus. Seterusnya, yang gambar tengah-tengah ini. Murid-murid Yesus bertengkar. Kalau Yesus jadi raja nanti ya, aku mau jadi general nomor 1. Kau jadi general nomor 2. Mana budi, saya tua daripada kau. Saya yang patut nomor 1, kau yang nomor 2. Mereka berkelahi tentang kedudukan mereka apabila Yesus menjadi raja. Mereka fikir Yesus akan menjadi raja dalam konteks pemerintahan duniawi. Mereka tidak faham bahwa Yesus akan menjadi raja selama-lamanya dengan mati di atas kayu salib. Dan yang terakhir, tengok ini. Ketika Yesus pergi berdoa, murid-murid Yesus buat apa? Tidur, nyaman bah tidur ya. Lelah-lelah Tuhan Yesus berdoa. Nyaman gak muridnya berdoa apa? Tidur. Itu cakap orang Sarawak. Murid-murid Yesus tidak menunjukkan sikap yang baik. Tetapi apa terjadi seterusnya? Slide. Nah, apakah yang mencetus kegarahan, yang mengubah perangai murid-murid Yesus sehingga mereka sanggup keluar memberitakan Injil? Lihat ini, sebelum Yesus mati mereka sambil lewat. Tapi selepas Yesus mati dan menampakkan dirinya kepada mereka, yang pertama itu Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid Yesus di dalam bilik. Kemudiannya Yesus menampakkan dirinya kepada siapa? Thomas. Karena tidak percaya. Sampai aku lihat lubang di tangannya, baru aku percaya dia bangkit. Sampai mereka lihat Yesus di Galilea. Waktu Yesus bangkit ataupun waktu dia terangkat ke surga, baru murid-murid Yesus mula bersemangat. Baru perspektif mereka berubah. Baru mereka tahu bahwa yang mereka ikuti, yang mereka layani selama ini adalah Sang Mesias yang benar. Itu terjadi setelah mereka melihat kebenaran kata-kata Yesus. Apabila kita semua yang ada di sini
sudah mulai percaya akan kebenaran firman Tuhan itu, yakin bahwa Injil itu menyelamatkan, itu yang akan membuatkan kita semua bersemangat, yang akan mencetuskan kegairahan kita untuk memberitakannya kepada orang di luar sana. Slide seterusnya. Nah, kita sudah melihat bagian apa yang mencetuskan. Sekarang kita lihat apa bagian ataupun apa yang membuatkan seseorang itu tidak bersemangat untuk share Injil ataupun melakukan amanat agung. Yang pertama sekali, seseorang itu tidak memahami Injil, Alkitab dan amanat agung itu sendiri. Seperti saya katakan awal tadi, bagaimana ingin menyampaikan Injil kalau tidak paham apa itu Injil, apa itu amanat agung. Yang kedua, seseorang itu merasakan itu tugas hamba Tuhan saja. Saya pernah dengar hal ini. Jom kita pergi melayani golongan belia di sebelah sana. Pastor, itu tugas kau bah. Kau yang terpanggil untuk tugas itu. Kami tengok dari belakang sajalah. Ada kamu baca begitu dalam Alkitab tuh? Ada kamu baca dalam Matius 28 ayat 19 dengan 20 dia cakap hamba Tuhan saja? Tidak kan? Maka amanat agung itu untuk semua orang. Nah, hal yang ketiga, seseorang itu belum siap pikul salib atau belum siap jadi duta kerajaan Allah untuk ikut Yesus. Berarti sanggup pikul salib, menyahut panggilan untuk turut menderita. Itulah artinya. Maka itu susah bagi setengah orang untuk sungguh-sungguh ikut Yesus. Karena semakin kita mendalami tuntutan untuk mengikuti Yesus, semakin terbeban, terkekang. Nah, seterusnya, seseorang itu hilang kegairahan untuk mencari jiwa baru bagi Kristus karena dirinya cepat hilang semangat, cepat menyerah. Baru sekali memberitakan Injil ditolak orang, mengajak terus. Kata orang Sarawak, alu sih mau nggak eko dahnya sekali itu aja. Arak weh ngecuk pemuyung me arak weh. Baru satu kali kamu lihat Yesus dicaci maki, dihina, dipolitikkan. Ada dia menyerah dalam perjalanannya menuju salib? Tidak. Kalau Yesus menyerah, habislah kita semua. Tetapi untuk memerdekakan kita, dia terus menuju ke kayu salib, mati dan bangkit, supaya semua kita beroleh keselamatan kekal. Di dalam dia melakukan pelayanan itu, dia sedang memberitakan kabar baik. Dan seterusnya, yang terakhir sekali, apakah penyebab seorang itu tiada atau hilang kegairahan mencari jiwa baru bagi Kristus? Karena seseorang itu adalah Kristen Coca-Cola. Nah, siapa pernah dengar kalimat ini? Lambai tangan. Kami adalah bergurau antara kami. Apa maksud Kristen Coca-Cola? Christmas baru kamu nampak dia. Okay? Tahun baru kamu nampak dia. Okay? Tahu kenapa Coca-Cola? Coba kamu balik nanti turun kita semua pergi beli Coca-Cola. Ambil, buka. Kamu goncang tuh Coca-Cola, buka. Minum sedikit, Tanya mangus macam ni panas-panas ini nyaman, baju aja dia masuk. Tapi coba kamu biar itu Coca-Cola atas meja, malam nanti kamu pergi minum dia lagi. Ada kick dia? Nadaya, nadaya. Inilah. Karena seseorang itu iman dia, gaya hidup dia macam Kristen Coca-Cola. Seterusnya, kita sudah sampai. Saya minta pemusik untuk naik ke depan, termasuk backup singer tadi itu.
kesimpulan khotbah kita pada pagi ini. Saya ambil satu ayat firman Tuhan menjadi kesimpulan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Bagaimana menjadi seorang Kristen yang bergairah mencari jiwa-jiwa baru bagi Kristus. Di kesimpulan inilah. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Itu bagi murid-murid yang pertama. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita pada hari ini, kita umat Kristen pada hari ini, tempat yang kita injili adalah di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di gereja. Ayat firman Tuhan berkata, dan di seluruh Yudea, di kampung, di bandar, di kota, dan Samaria, di negeri, di negara kita, dan sampai ke ujung bumi. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Sebelum kita semua boleh keluar ke rumah panjang, sebelum kita semua boleh keluar ke kota, ke bandar, menginjil orang-orang ada di sana, saya sarankan, mulakan di rumah kamu sendiri. Mulakan dengan mak bapak kamu yang belum terima Tuhan Yesus. Mulakan dengan adik-beradik kamu yang belum mengenal Tuhan Yesus atau telah menjauh daripadanya. Mulakan dengan anti uncle kamu. Mulakan dengan rekan baik kamu. Kita semua di sini, terutama saya nampak banyak anak muda di sini. Ini untuk kamu. Kamu bilang kamu dengan best friend kamu, we born together, we die together. Kononnya lah. Saya challenge Anda yang ada di rumah. If you truly love your best friend, make sure he heard the gospel too. Amen. Kalau Anda betul-betul sayang teman rapat Anda, best friend Anda, pastikan dia juga telah mendengar Injil dan menerima Tuhan Yesus sebagai penebus, penyelamat dan Tuhan di dalam kehidupannya. Slide terakhir. Saya paling suka ini. Saya selalu katakan kepada Eldridge, kepada Dylan, sebab saya cegu juga di Genesis. Saya selalu katakan kepada mereka, apabila Tuhan menyelamatkan kamu, jadilah bejananya dan pergi layani orang lain, pergi beritakan Injil kepada orang lain. When God saves you, go and serve Him. Layanilah Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini sebagai respon kepada firman Tuhan yang telah kita dengar. Takkan
Kenapa saya minta kita untuk menyanyikan lagu ini? Apabila kita ada mata seperti mata Allah yang melihat semua jiwa ini berharga, kita akan memberitakan Injil. Amin. Karena kita mau jiwa-jiwa ini, termasuk yang di rumah, untuk sama-sama menjadi warga kerajaan Allah. Amin. Maka itu saya sangat senang dengan lagu ini. Kita meresponi bersama-sama sekali lagi. Putih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi ubah hatiku, putih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu, seperti-Mu. Benar Bapa. Biar mata kami menjadi seperti mata-Mu, melihat setiap jiwa yang ada di luar sana berharga, sehingga kami tergerak, terdorong untuk memberitakan Injil Kerajaan-Mu, sehingga setiap yang percaya akan diselamatkan dan tidak binasa, malah beroleh kehidupan yang kekal bersama dengan-Mu. Kami mohon kekuatan, keberanian, keyakinan, malah pimpinan Roh-Mu berserta dengan kami setiap kali kami ingin memberitakan kabar baik ini buat yang belum mendengar. Dan hamba berdoa setiap kali jemaat-Mu memberitakan kebenaran Injil-Mu, yang mendengar akan terbuka hatinya, terbuka pikirannya, dan dimenangkan. Dan mereka akan mengalami pertemuan yang luar biasa, sehingga mereka merasakan kasih yang pertama itu, dan akhirnya mengaku bahwa Yesus adalah kebenaran, adalah jalan dan kehidupan. Dan sehingga kehidupan mereka ditransformasikan, direstorasikan, dan nama Bapa akan dipermuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Hamba terus berdoa buat BEM Hornbill, gereja ini secara khususnya Tuhan, Kau pakai dengan luar biasa di dalam menjalankan amanat agung, sehingga banyak jiwa dimenangkan, dan gereja ini akan terus bertumbuh dan terus berlipat kali ganda
dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Pemimpin-pemimpin jemaat-jemaatnya mempunyai keyakinan, semangat yang baru untuk memberitakan kabar baik. Begitu juga dengan pribadi-pribadi yang ada di tempat ini. Di mana saja mereka berada, di mana saja mereka pergi, kerinduan hati mereka adalah untuk berkongsi Injil, untuk berkongsi berita baik itu, menjalankan amanat agung yang telah diperintahkan. Dan mereka menjadi bejanamu yang luar biasa Tuhan. Mereka tidak akan bersikap pasif, tetapi mereka akan bersikap aktif. Karena Engkau yang telah memberi kekuatan dan keyakinan untuk mereka. Kami telah pun mendengar daripada sabda firman-Mu. Biar Tuhan firman-Mu itu terus akan kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-harian. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat akan Engkau, yang takut akan Engkau. Supaya kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Supaya kami terus terpelihara di dalam berkat kemurahan. Dan sehingga hubungan kami dengan Engkau dari hari ke hari menjadi lebih intim, lebih erat. Dan kami menjadi orang Kristen bertaraf world class. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan karena telah berserta dengan ibadah kami pagi ini. Terima kasih Tuhan karena telah bersabda lewat daripada sesi pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Engkau saja yang layak ditinggikan, Engkau saja yang layak dimuliakan, Engkau saja yang layak diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pastor di atas sabda firman Tuhan yang telah sebentar. Oke, terima kasih buat Pastor yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan pada hari ini memetik semangat kita untuk terus memberitakan firman Tuhan. Itu lewat daripada kehidupan kita akan menceritakan bahwa Tuhan itu hidup di dalam pribadi kita. Dan pada pagi hari ini kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena untuk mendengarkan sabda Dia, untuk menjadi kekuatan kita, bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan akan menggendong kita. Bahkan Tuhan akan membuka jalan bagi kita untuk menceritakan firman Tuhan, baik secara maya ataupun secara real di dalam kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini saya percaya Pastor, ini bukan yang terakhir. Saya harap kita akan terus bekerja sama untuk saling mendorong di dalam hidup takut akan Tuhan dan hidup terus memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. Dengan ini saya mempersilakan Brother Linggong untuk menyampaikan sedikit cendah hati daripada kami Hornbill. Jangan tabi jari ya. Oke, dengan ini kita mempersilakan Pastor untuk menerima sedikit. Oke, dengan ini ibadah kita hampir selesai dan kita percaya juga Bapak Rohani kita juga menyampaikan firman Tuhan di Bintulu, Tuhan juga menyertai dia. Jadi dengan ini mari kita bangkit berdiri, kita akan selesaikan ibadah kita. Kita akan selesaikan ibadah kita dan saya percaya semangat dari firman Tuhan
akan menguatkan kita. Saya begitu terdorong saudara untuk firman Tuhan yang disampaikan, dan bagi saya secara pribadi kita akan percaya bahwa Tuhan yang akan menunjukkan kita kemana kita harus menyampaikan firman Tuhan dimanapun dan bagaimanapun. Oke, dari keluarga bahkan dari dimanapun Tuhan memanggil kita, percayalah bahwa Dia menyertai kita. Oke, jadi mari kita hidupi firman Tuhan, klaim firman Tuhan bahwa kita akan jadi bejana yang indah bagi Tuhan. Oke, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita serahkan hati, pikiran dan seterusnya. Hari-hari mendatang kita, biarlah kita menjadi berkat kemanapun kita berjalan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa pada pagi hari ini. Kami dikesempatkan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan bukan kebetulan Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu bagi semua kami, baik di gedung ini maupun di rumah-rumah yang sedang mengikuti live streaming. Tuhan, kami percaya firman-Mu membentuk hati kami, dan firman-Mu Tuhan menegur kami secara pribadi. Tuhan, kami percaya pada pagi hari ini, karena berkat dan kasih-Mu, Engkau memberi kami semangat yang baru, menyuntik kami semangat yang baru untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Benar Bapa, kalau kami tidak mengenal siapa Engkau di dalam kehidupan kami tidak mungkin dapat mentransformasikan keinginan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tak mungkin dapat mentransformasikan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Justru Bapa, pada pagi hari ini, di dalam kelemahan kami percaya pada pagi hari ini, firman-Mu Tuhan akan menguatkan kami, membentuk kami untuk menjadi bejana yang sesuai dengan panggilan kami. Bapa surga, terima kasih pada pagi hari ini untuk firman-Mu dan kekuatan yang baru yang Kau suntikan di dalam kehidupan kami. Beri kami hati seperti hati-Mu Bapa. Beri kami mata seperti mata-Mu Tuhan untuk melihat sekeliling kami. Mereka yang memerlukan Injil, mereka yang memerlukan kata-kata-Mu Tuhan, mereka yang memerlukan firman-Mu untuk hidup Bapa. Tuhan, buka mata hati kami, supaya kami Tuhan dengan hati yang penuh sukacita untuk melimpahkan sedikit kasih-Mu kepada mereka Bapa. Tuhan, mungkin kami serasa cukup selesa dalam kehidupan kami, tapi kami tidak pernah memandang apa yang ada di hadapan kami. Bahkan kami Tuhan tidak pernah melihat secara manusia yang memerlukan Engkau Bapa. Pada pagi hari ini, ajar kami Tuhan memiliki mata seperti-Mu. Tuhan, beri kami semua kekuatan yang baru, beri kami hikmat daripada-Mu Tuhan untuk melakukan panggilan kami, untuk melakukan tujuan Engkau hadir di dalam hidup kami. Tuhan, supaya kami tidak hidup selesa begitu saja di dalam kehidupan kami, tetapi Tuhan, kami harus rela memikul salib bersama dengan Engkau Tuhan. Bapa surga, bentuk kami Tuhan, bentuk kami dengan hati, dengan kekuatan daripada Allah, supaya kami Tuhan melakukan kehendak-Mu. Mungkin Tuhan kami sangat terbatas, tetapi Bapa, firman-Mu mengatakan Engkau akan menyertai kami, Engkau akan mengurus, memimpin kami, bahkan Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami. Bapa, buka mata kami supaya kami melihat pertolongan dari Tuhan yang tidak pernah terlambat bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Bapa surga, terima kasih pada pagi hari ini, berkati. Mungkin kami sebagai ibu bapa Tuhan banyak kelemahan, banyak ketidakmampuan Tuhan pada pagi hari ini untuk menjangkau anak-anak kami. Bapa surga, kami percaya pada hari ini firman-Mu mengajar kami supaya kami menjangkau mereka, memberikan kasih-Mu kepada mereka Tuhan. Di dalam ketidakmampuan mereka, di dalam kelemahan mereka, di dalam kesilapan mereka Tuhan, beri kami mengasihi mereka, beri kami mengasihi mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan, supaya Tuhan mereka melihat kasih Bapa juga mengalir di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Mungkin di tempat kerja kami tidak mampu untuk menyatakan kasih-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau mengajar kami untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kami Tuhan, untuk mengasihi mereka dengan kasih Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini beri kami kekuatan. Kami klaim Tuhan janji-Mu bahwa Engkau juga akan menyertai kami.
Tuhan terima kasih untuk karena Engkau Tuhan menempatkan kami di sesuatu tempat. Karena Engkau menempatkan kami di suatu keluarga. Karena ini adalah anugerah dan ini adalah kesempatan Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, yang telah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Kami dengan seiman Tuhan mengangkatkan dia ke dalam tangan-Mu supaya Engkau terus menyertai dia di dalam pelayanan dia di masa-masa hadapan. Kami percaya Tuhan Engkau telah menyediakan tuaian bagi dia. Dan kami percaya Tuhan penyertaan-Mu akan terus bersama, akan terus memberi kekuatan yang baru, semangat yang baru bagi dia untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami, berkati anak-anak kami. Mungkin akan bersekolah pada hari esoknya Tuhan. Engkau juga akan melindungi mereka jauh daripada epidemik yang akan melemahkan semangat mereka Tuhan. Bapa surga, terima kasih buat negara kami. Kami percaya, kami klaim Tuhan, banyak pertobatan secara masyarakat Tuhan terjadi bagi rakyat-rakyat dan bangsa-bangsa kami. Karena kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi saat ini mengajak kami untuk hidup terus berpegang teguh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat jajaran pemimpin-pemimpin negara kami. Engkau juga akan memelihara mereka. Engkau juga akan terus memberi hikmat bagi mereka Bapa. Tuhan terima kasih buat semua jemaat-Mu yang mengikuti live streaming bahkan di dalam gedung ini, supaya kami terus dilindungi oleh kuasa-Mu dimanapun kami berada Bapa. Tuhan terima kasih pada ibadah ini. Kami percaya Engkau Allah yang hidup. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Kami klaim Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah kami. Engkau Immanuel, Tuhan beserta kami. Terima kasih Bapa, berkati semua kami, berkati Bapa rohani kami yang telah juga Tuhan melayani dimanapun Engkau panggil dia saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau juga menyertai dia, Engkau juga memimpin dia, bahkan bekerja dengan luar biasa. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Semua katakan amin. Oke, dengan ini ibadah kita selesai di sini. Tuhan memberkati.